ada juga rasa was-was, ketakutan gitu. Sehingga berupaya mencari tempat yang aman. Yang bersangkutan sudah 2 hari. Jadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, penyidik memiliki waktu 3x24 jam setelah diamankan untuk melakukan serangkaian penyelidikan. Kemudian ketika 3x24 jam juga masih kurang, undang-undang memberikan amanat untuk diperpanjang selama 3x24 jam. Sehingga selama 6 hari penyidik memiliki waktu untuk melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan juga observasi terhadap para pelaku, termasuk saudara Eka itu sendiri. Jadi ketika kita masih memiliki waktu proses penyelidikan terkait perkara ini, maka sejak 2 hari yang lalu saudara Eka kita bawa ke rumah sakit untuk dengan obat di Fatmawati. Dan kondisinya sekarang seperti apa, Dan? Motif saudara Eka untuk menggunakan narkoba itu apa? Ya, motifnya untuk dikonsumsi secara pribadi, karena memang dari pengakuan saudara YG sendiri, beberapa kali saudara Eka ini meminta agar saudara YG ini memberikan ganja kepada Eka. Ditanyakan untuk apa? Untuk saya pakai sendiri. Jadi memang motifnya adalah untuk mengkonsumsi secara pribadi. Pak Kapolres, berarti bukan karena penyakitnya yang dialami keluarga mengonsumsi itu ya? Bukan. Si Eka ini, tapi kondisinya sampai 2 hari sampai saat ini seperti apa kondisinya? Kan sudah diperiksa oleh RSKU sendiri, seperti apa? Iya. Ini kami mendapatkan surat dari Direktur Utama Rumah Sakit bahwa sampai hari ini memang disampaikan bahwa kondisi kesehatan yang bersangkutan belum stabil atau belum membaik. Hingga atas dasar inilah dengan pertimbangan juga aspek kemanusiaan, maka saudara Eka tidak kita hadirkan dan tetap dirawat di Rumah Sakit RSKU Jakarta. Pak, itu saudara Eka itu sendiri sudah mengkonsumsi narkoba itu sudah berapa lama? Berdasarkan pengakuan YG, baru tanggal 20 Maret itu ganja tersebut diberikan atau diserahkan YG kepada Eka, dan Eka pun juga mengakui baru sekali itu dia mengkonsumsi ganja tersebut. Pak, 2 hari dirawat, YG menjualnya atau Memberi. Tadi dia membelinya dari si DPO atas nama JC 250.000, kemudian kan dapat 10 linting, 1 linting diserahkan kepada proses ini menjual juga apa hanya menggunakan untuk kebutuhan pribadinya. Pak, izin Pak, untuk YG sendiri sudah berapa lama Pak dan sampai dia memberikan rekomendasi ganja itu ke Eka Pak? Berdasarkan pengakuan saudara YG, yang bersangkutan sudah 6 bulan. Sudah 6 bulan mengkonsumsi ganja dan sudah 10 kali bertransaksi. 10 kali bertransaksi membeli ganja kepada saudara JC yang kita tetapkan sebagai DPO. Misalnya mungkin apakah mau coba-coba atau Iya. YG itu tadi untuk dikonsumsi secara pribadi. Pak, Kapolres. Enggak, hanya untuk dikonsumsi. Ada kemungkinan tersangka lain yang diajak sama YG nggak Pak selain Eka Pak? Untuk Iya, di sini kan ada 2 DPO yang sudah kita tetapkan atas nama JC dan ZK. JC itu yang mengantar YG membeli barang kepada JC, kemudian barang tersebut diantar oleh ZK. Oh, Jadi ada kurirnya atas nama ZK. berarti dia membeli barang hanya untuk Eka aja untuk saat ini Pak? Iya, hanya 1 orang kepada si Eka itu saja. Pak Eka dirawat 2 hari itu dia dibawa ke rumah sakit, berarti sejak kapan dan akan dirawat sampai kapan Pak? Dan kemudian apakah dia sebelumnya sudah menunjukkan tanda-tanda depresi ketika diperiksa itu? Iya, kan tadi sudah saya sampaikan, setelah kita amankan kita lakukan tes kesehatan. Tes kesehatan yang bersangkutan mengalami sedikit demam dan juga tekanan darahnya tinggi, 230/91. Artinya dia dirawat sampai kapan Pak? Berarti Pak? Ya kita menunggu dari hasil keterangan dokter ini, karena sampai hari ini pun kita minta dihadirkan, dokter masih memberikan keterangan yang bersangkutan belum bisa dihadirkan karena kondisinya
belum stabil atau belum baik. Kita menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dan juga dengan pertimbangan kemanusiaan, maka yang bersangkutan kita putuskan tetap dirawat di rumah sakit RSKU. Pak, proses rehab itu sendiri apakah setelah melihat hasil kondisi yang lebih stabil kesehatan Eka sendiri atau seperti apa, Pak? Iya, jadi prosedur terhadap rehab ini kan yang pertama dari hasil penyelidikan bahwa hasil pemeriksaan terhadap YG maupun Eka itu sendiri bahwa Eka baru pertama kali mengkonsumsi ganja. Kemudian ganja yang dikonsumsi 1 linting. Dan hasil tes urinnya memang positif. Namun tidak ada barang bukti lain yang ditemukan selain sama si YG ini. Hingga si Eka ini memang tidak memiliki barang bukti ganja atau barang bukti narkotika yang lain. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka kita putuskan kita mengajukan permohonan asesmen ke tim asesmen terpadu. Jadi keputusan rehabilitasi ini juga semata-mata bukan karena subjektivitas dari penyidiknya saja, tapi juga melalui serangkaian kegiatan koordinasi, baik ke BNN maupun kita melakukan gelar perkara dengan melibatkan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya. Ini atas dasar tersebut memang kita sepakat, kita putuskan berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap saudara Eka ini kita lakukan rehabilitasi. Pak, berarti yang direhab itu saudara Eka doang apa saudara YG juga ikut direhab, Pak? Hanya Eka saja. YG karena dia memegang barang bukti seberat 12,34 gram ganja, maka yang bersangkutan kita proses dan kita kenakan dengan pasal 111. Kapan rencananya bakal direhabnya Pak saudara Eka, Pak? Ini kan sudah masuk proses rehab. Nah, dengan yang bersangkutan dirawat di RSKU sudah masuk ke proses rehab. Karena tadi kita punya kewenangan selama 6 hari. Setelah 6 hari kita wajib menentukan apakah yang bersangkutan kita rehab atau kita tetapkan sebagai tersangka. Hubungan YG sama Eka itu sebagai apa, Pak? Mitra bisnis. Jadi YG dan Eka ini sama-sama mengelola rumah makan pecel ayam di apartemen Kalibata. Izin untuk yang tadi kan ada barang bukti yang biji ganja itu ya. Nah, itu biji ganja itu apakah memang nanti niatnya untuk ditanam atau memang pada akhirnya itu memang cuma buat dikonsumsi aja? Ya. Jadi memang dari pengakuan YG ini biji ganja ini dikumpulkan ketika yang bersangkutan membeli tadi sudah 10 kali membeli ganja, dikumpulkan biji ganja ini sampai terkumpul seberat sekitar 8,16 gram. Jadi memang untuk disimpan saja. Ketika kita mengacu kepada peraturan Menteri Kesehatan bahwa biji ganja termasuk bagian daripada tanaman ganja, maka kita tetap yang kita kenakan yang bersangkutan memiliki ganja sebanyak 12,34 gram. Jadi belum diketahui apakah biji ganja? Belum. Apakah berniat Pak untuk menanam ganja sendiri? Tidak ada. Pak, tersangka ngasih alasan nggak Pak? Kenapa konsumsinya selalu di atas pohon itu Pak? Selalu konsumsi ganja selalu naik pohon kan? Tadi di atas pohon. Iya, yang bersangkutan baru sekali mengonsumsi ganja, ya mungkin ada juga rasa was-was, ketakutan, sehingga berupaya mencari tempat yang aman. Berarti jauh Pak dari apartemennya. Di belakang apartemen. Agak jauh jaraknya. Di belakang apartemen, nggak jauh. Pak, kemudian kenapa YG memberikan ganja itu kepada Eka? Apakah itu sekali minta atau berkali-kali gitu? Baru sekali di tanggal 20 Maret itu. Dan alasannya dikasih ke Eka apa Pak mungkin Pak? Ya karena Eka minta terus, nagih terus kepada saudara YG berkali-kali. Karena sudah berkali itu sering menanyakan, meminta, akhirnya YG memberikan 1 linting ganja kepada Eka. Ada tindak pencegahan juga nggak dari YG ke Eka buat Iya, awalnya kan ditolak. Awalnya YG nggak mau ngasih, cuma karena sering ditanya, diminta, akhirnya diberikanlah 1 linting.